Baik, kita akan bahas soal nomor 2. Berikut merupakan distribusi frekuensi bla 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 bla. Tentukan ukuran pemusatan data. Kalau ada soal yang ditanyakan ukuran pemusatan data, berarti yang dicari adalah rata-rata, median, dan modus. Nah, sekarang kita akan mulai dari rata-rata terlebih dahulu. Nah, ini kan data kelompok, jadi kita harus gunakan juga rumusnya data kelompok. Jumlah dari hasil kali frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan total frekuensi secara keseluruhan. Oke, sekarang kita cari nilai tengah dari 15,2 sampai 19,6. Nah, ini kan desimal. Kalau kalian mau urutkan dari 15,2, 15,3 dan seterusnya sampai 19,6 kan tidak mungkin. Nah, kalau kita mau cari nilai tengahnya, cukup jumlahkan ini terus di hasilnya itu bagi dengan 2. Nah, untuk ini yang bagian untuk kelas 1 15,2 sampai 19,6 itu nilai tengahnya adalah 17,4. Nah, untuk yang di bawah ini nilai tengahnya adalah 21,9. Selanjutnya 24,2 ditambah 28,6 terus bagi lagi dengan 2, jadi saya pakai kalkulator saja ya. Ini hasilnya 26,4. Begitu seterusnya ya, sampai terakhir itu kita dapat nilai tengah 44,4. Nah, selanjutnya kita akan cari hasil kali dari ini. Caranya kalikan ini, 3 kali 17,4 itu hasilnya adalah 52,2. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama sampai terakhir, kita akan peroleh nilai seperti ini. Oke, karena sudah ada nilai dari FI kali XI, selanjutnya kita akan jumlahkan semua nilai yang ada di sini. Ini totalnya adalah, hasilnya kita peroleh 1359,9 bagi dengan ini total frekuensinya ada 51. Nah, terakhir 1359,9 bagi dengan 51 hasilnya adalah 26,66. Jadi inilah rata-rata dari soal nomor 2. Selanjutnya kita akan cari apa ya? Median. Median rumusnya TB ditambah 1/2N dikurang dengan frekuensi kumulatif per frekuensi median kali dengan P. Nah, yang paling pertama yang harus kita cari adalah di mana letak kelas median. Untuk mencari letak kelasnya cukup gunakan 1/2 kali N. 1/2 dikali N nya tadi ada 51. 1/2 kali 51 hasilnya 25,5. Artinya kelas mediannya itu ada di data ke 25,5. Ya, kita hitung 25 saja. 3 ini kan, kalau ini cuma ada 3 data. Kalau ini kita ambil ada 18 data. Kalau 19, di sini sudah pasti ada data ke 25. Data ke 25. Jadi disinilah kelas mediannya. Nah, kita bisa cari selanjutnya TB. Nah, ini kan batas bawahnya 24,2. Dikurang dengan, karena ini menggunakan desimal, berarti kita tidak kurang dengan 0,5, tapi kita kurang dengan 0,05.
Ini hasilnya 24,15. Selanjutnya apalagi, 1/2 ini juga sudah ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median kan 19 ini kelas mediannya. Berarti frekuensi kumulatif sebelum hanya gunakan 3 dan 15 saja. Ini totalnya adalah 18. Selanjutnya frekuensi median ini 19. Dan yang terakhir adalah panjang atau interval kelasnya. Untuk mencari panjang kelas ini kan agak susah karena ini menggunakan desimal, tapi kita bisa gunakan cara lain, yaitu 28,6 dikurang 24,2. Ini hasilnya 4,4. Tetapi karena ini desimal, jadi harus menggunakan 0,1. Ini harus ditambah 0,1. Hasilnya adalah 4,5. Jadi TB-nya 24,15 ditambah 1/2-nya 25,5 dikurang dengan 18/19 dikali dengan P-nya tadi 4,5. Ini 24,15 ditambah 25,5 dikurang 18, hasilnya adalah 7,5. Bagi 19 kali 4,5. Ini 24,15 ditambah 7,5 dikali dengan 4,5, 33,75 per 19. Ini hasilnya 1,78. Kalau kita tambahkan 1,78 dengan 24,15, hasil akhirnya adalah 25,93. Jadi inilah mediannya, 25,93. Selanjutnya kita pindah ke modusnya. Untuk mencari modus kan rumusnya TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P. Nah, pertama kita akan cari di mana letak kelas modusnya. Nah, frekuensi yang paling banyak di sini kan 19. Jadi di sini adalah letak modus. TB-nya ini 24,2 dikurang 0,05. Hasilnya 24,15. Ada D1. D1 itu selisih sebelum. 19 kurang 15 itu hasilnya 4. Sedangkan D2 selisih setelah kelas modus. 19 kurang 6 hasilnya 13. P-nya tadi 4,5. Jadi 0 TB-nya 24,15 ditambah 4 per 4 tambah 13 dikali dengan P. 24,15 ditambah 4,5 dikali dengan 4, hasilnya 18. Ini hasilnya 17. 18 bagi 17 itu hasilnya 1,06. 24,15 ditambah 1,06 itu hasilnya 25,21. Jadi ini adalah kelas modus.